Karena kalau memang betul-betul Ibu Putri itu biasa tidak berbohong, akan ketahuan tuh apa yang dia omongin. Para pemirsa yang saya muliakan, salam jumpa kembali dengan Om Pas, obrolan mantan polisi ala Serpiko. Malam ini kita masih akan membahas mengenai sinetron Duren 3, yaitu tragedi di Rumah Sang Jenderal, yang sudah menuju pada ujung, di mana berkasnya sudah dikirim ke jaksa penuntut umum, dan kemudian menyusul juga Ibu Putri juga sedang diproses. Mungkin berkasnya juga akan segera dikirim kembali ke JPU. Tapi sekarang yang marak di pembicaraan publik adalah mengenai lie detector, karena Mabes Polri merilis ya kemarin sudah melakukan tes lie detector kepada para ajudan Bapak Sambo, dan ternyata hasilnya 93% positif, mereka adalah tidak berbohong, jujur katanya begitu. Nah, ini yang banyak menimbulkan perguncingan di publik ya. Para pakar banyak berkomentar bahwa itu lie detector itu ada yang bilang nggak ada gunanya lah, itu tidak bisa dipercaya lah, dan sebagainya. Makanya Om Pas kali ini ingin memberikan penjelasan ya, kira-kira apa sih yang dinamakan dengan lie detector itu, dan seberapa canggihnya itu ya alat itu berguna untuk ini. Nah, sebelumnya akan kita bahas dulu ya mengenai apa sih itu lie detector itu. Lie detector itu adalah semacam alat ya, alat yang untuk membantu penyidikan secara saintifik. Jadi penyidikan saya saintifik itu dengan ilmu, dengan teknologi yang bisa membuktikan bahwa ini hasilnya dijamin benar lah gitu, tidak ngawur gitu. Nah, untuk menguji kejujuran seseorang itu bukan kejujuran ya, kebenaran saksi ataupun tersangka di dalam memberikan penjelasan kepada penyidik itu banyak caranya. Apakah ini saksi ini bohong apa tidak? Antara lain dengan melihat wajahnya, kemudian gerak-geriknya atau gesturnya atau emosinya, kemudian suaranya, itu waktu diperiksa itu ada ilmu-ilmu yang mempelajari tentang itu. Kemudian kalau lie detector ini adalah dengan menggunakan alatnya tuh semacam kalau kita ngecek jantung itu kan dipasang-pasang sini apa, ada kabel-kabel dipasang, kira-kira itulah. Nah, itu kabel yang diperiksa di situ adalah getaran-getaran atau rekaman daripada misalkan tekanan darah, kemudian nafas, dan kemudian di perut juga ada, di sini juga ada. Itu direkam ya, dengan orang yang diperiksa itu diajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya biasanya pertanyaan yang umum dulu, misalkan lahir di mana, ini gimana, dulu kenangannya gimana. Tiba-tiba nanti tanya pada pertanyaan yang akan dicek gitu, untuk kebenaran apa kesaksian yang akan dibuktikan itu benar apa salah itu. Kalau orang yang tidak biasa berbohong ya, itu kan kalau berbohong kan mesti berdebar-debar itu kadang-kadang. Kalau memang bukan hobinya berbohong ya, itu kalau kita ditanya, misalkan anak itu tanya sama ibunya, kamu ngambil ini ya? Kalau enggak, tapi kan berdebar-debar itu kalau orang yang biasa enggak bohong. Tapi kalau yang sudah bisa berbohong ya enggak apa-apa. Nah, itu sama juga dengan alat lie ini. Alat lie detector itu kelemahannya adalah apabila kepada orang yang sudah biasa berbohong, maka dia sudah biasa berbohong, sehingga ketika dia dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa tadi, kemudian tiba-tiba pertanyaan yang menohok itu, kira-kira itu dibuktikan, ingin dibuktikan kebenarannya, dia langsung menjawab tapi berdebar-debar. Itu berarti dia mungkin jawabannya itu tidak benar, atau dalam kata lain bohong, kira-kira gitu. Jadi makanya tadi di dalam talkshow di TV itu malah ada seorang pakar psikologi forensik ya, itu hanya untuk mengukur itu aja, perubahan psikologi seseorang aja, tidak bisa menjamin itu kebenarannya dan sebagainya. Tapi karena sudah dipakai ya terpaksa aja, nggak apa-apa silakan. Tapi ya ini kan alat lie detector ini kan berkembang juga waktu demi waktu, makin lama makin canggih gitu ya, dan mungkin masih ada berguna juga gitu ya, karena dikaitkan dengan ini sekarang ini Ibu Putri kemarin kan keterangannya berubah-ubah kan. Pertama kali dulu katanya dia lapor dilecehkan, terjadinya di Magelang kan gitu. Belakangan ada muncul lagi, ternyata yang pertama kali dulu kan di Jakarta di Duren 3 kan gitu kan. Dia lapor bahwa dia akan ditodong, dilecehkan sama Yosua sehingga suaminya marah, tapi kemudian
Ternyata kan setelah TKP-nya dirubah oleh Pak Sambo dan ketahuan belakangan ternyata tidak terjadi itu penodongan maupun pelecehan yang ada di Duren 3 itu. Akhirnya kan dihentikan itu, dan kemudian Pak Sambo masih mengatakan bahwa dia itu membunuh karena tersinggung harga dirinya, dan kejadiannya itu ternyata ada di Magelang karena ibunya itu kan dulu waktu terjadi di Magelang terjadi kejadian ya di sana, entah yang mencoba melecehkan tuh Yosua atau Kuat, kita masih nggak tahu ya, simpang siur itu. Itulah akibat daripada itu, maka kepada Ibu Putri ini patut perlu dilakukan penerapan alat lie detector itu tadi. Karena kalau gini ya, Ibu Putri nanti di dalam persidangan nanti sana kan akan jadi saksi untuk tersangka yang lain. Ternyata juga nanti untuk menjadi tersangka juga. Jadi kesaksiannya itu nanti keterangan yang di sana di pengadilan itu nanti yang diharapkan itu yang paling benar kan gitu. Makanya sekarang sebelum dikirim ke sana, polisi berusaha mencari keterangan yang paling benar tuh seperti apa sih terjadinya itu pelecehan itu, apakah dia cuma disentuh-sentuh, apa diperkosa atau di apa kekerasan seksual dan sebagainya. Nah ini dicoba digali sedalam mungkin, kira-kira keterangan yang paling benar itu apa. Kira-kira Ibu Putri diterapkannya itu lie detector itu sasarannya kira-kira itu. Penyidik ingin tahu bahwa keterangan yang paling benar oleh Ibu Putri itu yang disaksikan apa yang terjadi pada dirinya ketika masih di Magelang, apakah yang mengganggu itu si Yosua atau si Kuat. Nah, nanti diharapkan dengan lie detector itu kita bisa memilah-milah mana keterangan yang paling benar gitu. Kira-kira lie detectornya akan dipakai untuk itu, menguji keterangan mana yang paling benar yang disampaikan oleh Ibu Putri itu. Yang nomor satu, kejadian yang di Magelang, karena dia kan saksi kunci itu untuk membuktikan bahwa ada tidaknya pelecehan atau kekerasan seksual dan sebagainya. Nah setelah itu juga mungkin akan ditanyakan kejadian yang di Jakarta, bagaimana ketika dia pulang, bagaimana ketika dia memberitahu pada suaminya kejadian itu, dan apa yang dilihat ketika terjadi penembakan itu. Kan terjadi ini nih, perbedaan pendapat itu. Sementara Baradae mengatakan dia nembak 4 kali, tapi setelah itu dia juga mengetahui Pak Sambo juga ikut menembak, tapi kan dia menolak waktu itu, sehingga waktu adegan rekonstruksi juga saling menolak kan. Baradae waktu itu nggak mau, akhirnya digantikan peraga yang lain gitu kan. Nah itu jadi lie detector itu nanti oleh penyidik diterapkan pada Ibu Putri, sasarannya kira-kira itu. Keterangan yang paling benar, cerita yang benar yang di Magelang itu apa yang terjadi, kemudian cerita yang di Magelang itu apa yang dia lihat, dia dengar, dia saksikan. Karena kalau dalam laporan yang pertama dulu kan dia didalilkan dia ada dalam kamar, kemudian Yosua masuk, nodong, mau mencemoohkan gitu, dia teriak kan gitu kan. Dulu kan gitu, tapi ternyata itu kan dibilang ada tembak-menembak, dan ternyata itu kan karangannya Pak Sambo, berarti kan tidak terjadi itu. Nah pasti nanti yang akan disampaikan ya, kalau memang dia tidak bohong, mungkin memang pelecehan itu terjadi di Magelang sana. Apa yang terjadi itulah yang diharapkan dengan menggunakan lie detector ini bisa memaksa Ibu Putri, kira-kira bisa diketahui mana yang pernyataan yang paling benar. Itu yang nanti akan dijadikan bukti untuk dikirim ke sana, gitu, melengkapi supaya Pak Jaksa itu di dalam menuntut nanti perkara ini bisa lebih teliti, lebih kuat buktinya untuk meramu supaya dakwanya itu bisa diterima oleh hakim dan para tersangka itu dihukum sesuai dengan porsinya masing-masing. Kira-kira itu jadi hasil ataupun cara yang ingin diterapkan kepada Ibu Putri dengan menerapkan lie detector itu kira-kira untuk menggali ya keterangan Ibu Putri apa yang terjadi di Magelang sana, kejadian pelecehan itu, kemudian keterangan di Magelang di Jakarta ketika datang dan ketika dia ngomong dengan suaminya sehingga suaminya jadi marah, karena itu yang dibutuhkan oleh polisi kalau untuk saat ini. Sedangkan motif apapun yang terjadi pelecehan itu di sana itu, kalau untuk membuktikan adanya rencana membunuh Yosua oleh Pak Sambo, itu sebenarnya tidak penting banget itu pelecehan itu terjadinya ada apa tidak. Yang penting adalah bukti disampaikannya bahwa Ibu Putri itu dilecehkan oleh siapa sehingga bikin marah Pak Sambo gitu. Nah problem yang di belakang ini adalah selama ini kan orang ribut, terutama dari pelapor itu ya. Dulu kan pelapor, maksudnya pelapor adalah korban ya, korban keluarga Yosua kan tidak terima itu kalau didalilkan bahwa anaknya itu mencoba melecehkan kemudian tertembak mati itu. Padahal yang terjadi kan menurut dia kan dianiaya dan bunuh kan gitu kan. Makanya dia paling alergi ya kalau ada teori-teori bahwa itu ibu itu dilecehkan, dia nggak terima. Nah padahal di sisi lain Ibu Putri selalu ngomong terus bahwa dia itu dilecehkan gitu kan. Nah dalam pembahasan sebelumnya kita juga nggak ngerti apakah yang terjadi pelecehan atau yang terjadi perselingkuhan kan gitu. Karena kita pikir nggak akan mungkin Ibu Putri itu ngaku ya saya selingkuh.
Kan nggak mungkin. Yang paling gampang diomongkan ya paling saya sengaja dilecehkan, paling gitu. Itulah kira-kira ya yang jadi sementara publik mengharap-harap barangkali wah ini lie detector adalah satu kunci utama untuk membuktikan apa yang terjadi. Sebetulnya hasilnya nggak sangat-sangat diharapkan itu. Dari hasil ini sendiri ya, seandainya nanti terbukti bahwa dari hasil lie detector maka 93% itu dikatakan benar itu ya. Kita masih nggak tahu benar itu yang diomongkan yang mana. Kan selama ini kan polisi kan nggak pernah terbuka itu. Belum pernah diumumkan apa hasil penyidikan yang disampaikan kepada publik. Kebanyakan kan cuman nanti akan disampaikan di pengadilan. Nah sama juga dengan ini nanti. Besok itu kira-kira kalau Ibu Putri sudah diperiksa, selesainya cuman bilangnya cuman gini, wah sekian persen benar, sekian persen enggak. Dan itu nanti akan disampaikan di Dewan Pengadilan karena menurut sumpah daripada ahli lie detector itu hanya disampaikan pro justisia. Paling-paling gitu besok gitu. Tapi kita bisa menduga-duga ya, mungkin meskipun tidak disampaikan kira-kira hasilnya begitu. Jadi yang ditanyakan kepada Ibu Putri ketika diperiksa dengan lie detector itu kurang lebih kejadian yang di Magelang itu mana yang benar gitu ya, terjadi pelecehan atau perselingkuhan atau apa gitu. Karena kalau memang betul-betul Ibu Putri itu biasa tidak berbohong, akan ketahuan tuh apa yang diomongkan ini benar apa enggak, itu terdeteksi lah oleh alat lie detector itu. Nah, kemudian yang kedua juga bagaimana kejadian yang di Jakarta. Kan dulu ada dua versi itu. Pertama kali ketika dirilis itu dianggap seakan-akan ya sudah terjadi. Yosua mau masuk kamar, kemudian nodong, kemudian diteriakin, kemudian dia lari keluar terjadi tembak-menembak. Kemudian ibu itu telepon suaminya baru datang. Nah dulu kan didalilkan bahwa Pak Sambo itu datang ketika sudah terjadi itu tembak-menembak. Tapi yang ternyata terjadi kan bukan gitu. Nah itulah kaitannya dengan CCTV yang hilang dulu itu kan. CCTV dulu yang itu dihilangkan karena ada data bahwa ketika mereka itu datang dari Saguling ke Duren ternyata si Yosua masih hidup. Jadi skenario yang dirilis pertama kali nggak cocok dengan itu. Nah itulah yang dulu dihilangkan datanya kira-kira gitu. Sehingga itu kemarin yang Kompol dipecat, kemudian Kombes dipecat, Pak Hendra dipecat. Kan dia kan menghilangkan itu rekaman itu. Jadi gitu kira-kira secara singkat penjelasan mengenai yang rame-rame diributkan orang lie detector itu sebagai suatu handal ya, alat yang handal. Tapi sebetulnya tidak begitu menjamin amat bahwa itu kata-kata yang disampaikan oleh mereka yang diperiksa melalui lie detector itu adalah kalau memang hasilnya itu ternyata 90% berapa gitu, 93%, itu juga tidak menjamin bahwa keterangan itu nanti ketika diperiksa di pengadilan mungkin masih bisa berubah lagi, bisa jadi gitu. Tapi paling tidak polisi sudah bisa menyajikan keterangan di antara keterangan yang paling kualitasnya paling tinggi lah dianggap itu, karena sudah pakai alat itu tadi kan gitu. Ibarat kita pengen mengukur panas itu bukan hanya pakai gini, oh anget, tapi sudah pakai termometer, oh sekian 37 derajat misalkan kayak gitu. Jadi gitu. Mudah-mudahan paling tidak memberikan pencerahan, dan besok kita lihat hasilnya Ibu Putri itu bagaimana. Mudah-mudahan juga hasilnya juga bisa mempercepat prosesnya sehingga publik tidak bertanya-tanya kira-kira apa yang terjadi dari tragedi Duren 3 ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami masih mengharapkan bantuan untuk subscribe dan like dan share-nya supaya kita bisa lebih ramai lagi di masa mendatang. Terima kasih, sampai jumpa.